Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Siapa dalang di balik demo rusuh Agustus kemarin? Belum ada yang tahu. Hanya kompor-kompor ya dan pelaku-pelaku pembakaran saja yang baru ditangkap sama Bapak Polisi. Kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan bagaimana seorang Budiman Sujatmiko, mantan aktivis 98 yang dulu juga pernah dipenjara gara-gara melawan penguasa. Beliau memandang siapakah dalang di balik demo rusuh ini. Tapi kini zaman berbeda. Bagaimana pandangan Budiman? Mari kita saksikan bersama. Let's go. Tapi gini Bung, ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai ya lagi-lagi ya the man behind AI. The man behind, kan biasanya orang kan the man behind the gun apa ini sekarang the man behind the AI, the man behind yang menciptakan itu. The person behind smart Nah, machine. ini kemudian memunculkan pertanyaan soal narasi tentang dalang, tentang aktor-aktor. Jadi kan ini seberapa jauh yang membedakan apa? Ini kan apakah ini berarti bahwa ada aktor-aktor yang pengen misalnya ya, bayangkan ini ada sejumlah orang yang pengen Indonesia mengalami chaos sehingga dia bisa memanfaatkan, kan kalau kata Game of Thrones itu kan the chaos is the ladder. Chaos adalah tangga gitu kan. Kekacauan adalah tangga. Kekacauan adalah tangga gitu. Peter Baelish yang ngomong gitu kan. Nah itu kemudian dipakai sehingga dia berkuasa atau terjadi pergantian elit atau apa. Nah ini gimana bacaan Bung Budiman terkait dengan soal itu? Karena kan di dalam talk show-nya Aiman kan juga Ferry Irwandi bicara mengenai kalau mau menelusuri dalangnya itu gampang karena tinggal cari aja jalan ada, tapi apakah gampang? Hashtag dan seterusnya. Poinnya adalah apa yang khas dari peranan AI ini kalau kemudian ujung-ujungnya lari ke orang-orang juga gitu. Gimana menurut Bung? Jadi gini, ini menarik ya. Jadi gini, soal ditelusuri dari hashtag bisa ditelusuri ya. Gini, ditelusuri berarti ada jalan kan? Ya, ada jalan dong. Masalahnya jalannya sudah saling tumpang tindih, saling bersimpang. Ya kau bisa jalan, nggak ditutup. Iya. Bisa dibuka, oke jalan-jalan. Tapi apakah ketika jalan juga itu mencapai tujuan? Kalau jalan itu sudah jadi labirin, misalnya sebuah gudang. Gudang ini di sisi saya, gudang itu di sisi kamu. Ada pintu. Wah setelah tertutup nggak bisa jalan. Buka aja, pasti ada jalan sampai sana. Oke, kita buka. Ini jalannya nih sudah ketemukan. Oke, buka, masuk. Tapi ternyata jalan itu juga labirin. Jalannya juga labirin. Apakah itu juga menjamin ke sana? Apa bedanya pintu itu ditutup, pintu itu dibuka, tapi jalannya labirin? Apa bedanya? Apa bedanya? Karena begini, sudah bahkan bisa jadi ada satu kelompok yang memulai. Ya. Satu kelompok memulai. Apakah kelompok memulai selalu bisa mengontrol sampai akhir? Saya bisa ceritakan banyak peristiwa sejarah. Yang awalnya diniatin untuk suatu tujuan, tapi dalam perjalanannya bisa membelok kemana-mana. Iya. Di-intercept. Ya. Di-intercept. Bisa di-intercept apa? Dipotong kemudian dibelokkan. Bisa. Ada yang ikut nimbrung lah ya. Ada yang ikut nimbrung di jalan. Ada yang chip in istilahnya Ibaratnya tuh. kalau gerakan sosialnya terpimpin dan terorganisir, bukan spontan, jelas pimpinannya, jelas organisasinya, akan ada yang mencoba masuk, tapi bisa diminimalisir sejak awal. Seperti saya katakan tadi, gerakan buruh di mana-mana namanya gerakan buruh, ya. Kalaupun ada chaos, itu bukan karena hasil provokasi dari pihak luar atau orang nitip, orang intercept atau orang nyusup. Itu bisa karena bagian dari strateginya. Itu taktik. Memang bagian dari taktik yang disadari dari hitung gitu. At least kita udah tahu siapa yang bertanggung jawab, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kita udah tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi dalam situasi yang
masa tidak terpimpin, yang spontan itu udah dituntun oleh tadi eh, instruksi-instruksi, alamat rumahnya. Coba bayangkan, muncul nih berita ya. Pejabat ini nari-nari, pejabat ini hartanya sekian, pejabat ini bimbing apa. Tiba-tiba muncul alamat mereka dan nomor telepon mereka. Itu apa artinya? Itu kan sebuah instruksi untuk ini tempatnya. Jelas apa yang membuat kamu resah, jelas alamatnya. Sikat. Sangat berbahaya sekali nih, Bu. Dan nggak jelas ininya. Oke, bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Mungkin bisa ditelusuri sampai tingkat tertentu. Jedar. Tapi ketika diintersip pihak lain, apakah yang inisiator pertama itu bisa dimintai pertanggungjawaban? Bisa kalau mau cari kambing hitam. Bisa kalau mau mencari kambing hitam. Jadi satu jalan yang dibuka dan belum tentu sampai berujung, kemudian itu dianggap juga penanggung jawab seluruhnya, itu namanya mengkambing hitamkan. Itu namanya mengkambing hitamkan. Ya. Sama saya pernah gitu juga kan. Hanya karena saya bikin dengan teman-teman deklarasi PRD tanggal 22 Juli. 27 Julinya ada kerusuhan yang memprotes penyerbuan kantor PDI. Sementara kita buat manifestonya jelas, ketuanya saya, CJ Petrus dan lain-lain. Diuber. Karena kita dianggap aktor intelektual. Tapi apakah kita yang mau melakukan kerusuhan itu tidak? Bahwa kita mau membela, iya. Tapi apakah tujuan kita membakar bis tingkat di depan RSCM? Apakah tujuan kita membakar kantor Departemen Pertanian atau Departemen Sosial waktu itu di Salemba? Atau tempat-tempat mana lagi? Kan enggak. Kan enggak. Artinya apa? Mengatakan bahwa hashtag tertentu memulai dan itu bisa ditelusuri. Pertama, belum tentu bisa ditelusuri kalau itu labirin. Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Ya. Kecuali ada pembuktian sebaliknya ya. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Tapi kalau dia mentok, karena ada intervensi yang lain, yang bisa jadi interceptnya adalah dari media sosial, unggahan media sosial, dari AI, yang aktornya adalah bukan sepenuhnya manusia, kan nggak bisa disalahin. AI nggak bisa dihukum. Kan nggak bisa dihukum kan? Ya. Oh, sampai sekarang aja Bjorka juga siapa kita nggak tahu. Ya kan? Bjorka siapa aja kita nggak tahu. Ya. Deep Throat, Jamaah Watergate yang membocorkan ada skandal Watergate aja, maupun akhirnya udah tahu tapi udah meninggal kalau nggak salah. Dibongkar setelah udah meninggal, namanya siapa? Deep Throat. Dari Deep Throat ke Deep Fake. Ke Deep Seek juga kan. Iya kan? Itu juga nggak bisa. Kalaupun ada tindakan hukum, akan dianggap yang pertama menjadi penanggung jawab seluruh rangkaian. Padahal mungkin niatnya tidak. Niatnya memang ingin sekedar mengkritik DPR secara keras aja. Mengkritik DPR secara keras kan bukan tindakan yang punishable, bisa dihukum. Ya. Saya ingin mengatakan, mencari dalang itu ada dalam era sekarang, dalang yang sesungguhnya itu rumit. Yang harus dilakukan cuma dua aja. Selesaikan keresahan sosialnya, selesaikan ketidakpuasan sosialnya, social grievances-nya, selesaikan kemiskinan. Yang saya bisa pastikan Presiden Prabowo Subianto dalam posisi itu. Kedua, rapikan gerakannya. Disiplinkan gerakannya. Dan berhenti memuja-muja tindakan kekerasan. Sorry, ini yang pertama ini kan diadreskan ke pemerintah. Selesaikan social grievances-nya. Ya, saya bagian dari pemerintah. Iya, bagian dari pemerintah. Tugas saya itu, tugas kami. Yang soal rapikan gerakan ini maksudnya arahnya ke siapa ini? Ke teman-teman pengunjuk rasa yang sangat legitimate untuk diunjuk rasa. Ya, sangat sah, hak demokrasi, dan Presiden mengatakan dalam konferensi pers ya, tuntutan-tuntutan yang disampaikan, ya kita akan akomodasi, kita akan selesaikan. Ya, saya kira itu merapikan gerakannya. Ambil contoh gerakan buruh lah. Gerakan buruh itu bisa megang kendali. Karena kita tahu pemegang kendalinya, ya kita bisa ngobrol. Kita bisa ngobrol. Sekarang kamu ngobrol dengan siapa? Faktor-faktor yang non-human itu siapa yang mau kita ajak ngobrol? Ini yang sependek pengetahuan saya, dan ini bukan hasil omongan saya. Ini hasil diskusi saya dengan teman-teman yang juga ngerti soal AI, mungkin kurang ngerti soal gerakan sosial. Saya relatif mempelajari itu, bahkan pernah mempraktekannya, begitu ya. Tapi dengan cara-cara yang tidak seperti itu tentu saja. Dulu komunikasinya cuma pakai pager kok, zaman itu ya. Nah artinya
Kita punya tanggung jawab seperti itu. Begitu. Pager udah lama banget. Zaman Bian ya, pager ya. Ya, begitulah sobat-sobat pandangan Budiman Sujatmiko. Kali ini beliau memandang bagaimana media sosial terutama AI menjadi sebuah alat untuk menggerakkan massa. Ya, tadi lo dengar sendiri ya bagaimana beliau memberikan pandangannya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.